Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian melalui Renungan Pagi edisi 8 September 2021. Bacaan kita pagi ini dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9 demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah, apakah suka berdoa? Sebab faktanya kita dapat menemukan orang-orang Kristen yang jarang berdoa. Jika berdoa, apakah semua yang didoakan selama ini selalu dijawab oleh Tuhan? Pasti iya, sebab tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Semua doa yang kita sampaikan pasti didengar oleh Tuhan. Namun, tidak semua yang kita doakan dikabulkan sesuai dengan yang kita mau. Ada beberapa jawaban doa dari Tuhan terhadap permintaan kita. Ada kalanya apa yang kita doakan justru tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sebab apa yang kita doakan bukanlah yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Ada juga doa yang dikabulkan tapi tunggu dulu, bukan waktu yang tepat. Misalnya doa Abraham dan Sarah meminta anak terkabul dalam jangka waktu yang lama. Hana pun demikian, penantian yang sangat panjang untuk mendapatkan seorang putra. Namun ada doa juga yang Tuhan jawab dengan berbeda yang kita harapkan. Teks yang kita baca pagi ini adalah bagian dari jawaban Tuhan atas permohonan yang Paulus sampaikan kepada Allah terkait duri yang dialaminya. Walau tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksudkannya, namun duri ini sangat menyiksanya, sangat menyakitkan Paulus. Karena itu ia sudah berkali-kali berdoa, memohon dan berseru supaya duri itu dicabut oleh Tuhan. Dalam teks ini Paulus katakan sudah 3 kali berdoa. Namun saya yakin saudara sekalian lebih dari 3 kali. Sebab angka 3, 7 bagi orang Yahudi itu sering dimaknai angka sempurna. Jadi Paulus ingin mengatakan sudah sempurna untuk berdoa. Namun Tuhan jawab justru berbeda dengan apa yang diharapkannya. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Inilah penyemangat Paulus dan kita semua ketika kita menjalani masa-masa sulit dalam hidup kita. Sebab semakin besar kelemahan dan pencobaan kita alami, semakin besar kasih karunia yang diberikan Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya melalui setiap kesulitan yang kita hadapi. Apa yang dikaruniakannya akan selalu cukup bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, melayaninya, dan memikul setiap penderitaan dan duri di dalam daging itu. Selama kita mendekatkan diri kepada Kristus, maka Kristus akan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan surgawinya bagi kita. Tidak ada satupun hal yang terjadi dalam hidup kita di luar dari batas-batas kemampuan kita untuk menjalaninya. Pada saat yang sama Paulus meyakini bahwa hal ini diberikan untuk mencegah dia menjadi sombong atas pernyataan-pernyataan luar biasa yang telah dia terima sebelumnya, sehingga ia semakin menyerah pada tangan Tuhan. Adalah keliru saudaraku jika kita menganggap bahwa keinginan kita akan selalu dijawab oleh Tuhan, dan juga keliru jika kita menilai karena kurang iman sehingga doa yang kita panjatkan tidak sesuai dengan yang kita minta. Doa bukanlah sarana memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau, tapi doa adalah sarana kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah, dan sarana di mana kita menemukan kekuatan baru yang kita perlukan. Tuhan Yesus pun tidak memaksakan keinginannya dalam doanya di Taman Getsemani. 3 kali berdoa hal yang sama, supaya penderitaan jangan terjadi padanya. Dan Tuhan sungguh tidak bersandiwara di sini. Dia sungguh meminta. Namun Tuhan menjawab berbeda dengan yang dikehendakinya. Demikian halnya dengan kita, tidak semua keinginan kita harus terkabul. Jangan memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Justru karena Ia mencintai kita, tidak semua dikabulkan.
Tuhan tak ingin kita menjadi manja. Ia memberikan kesempatan kepada kita menghadapi dan mengatasi masalah kita. Tuhan ingin kita belajar mengendalikan keinginan kita. Sebab ini yang sulit kita jalani, mengendalikan keinginan kita. Pada waktu kita berdoa, bagaimanapun jawabannya, kita akan bersuka cita di dalam Tuhan dan mendapatkan kekuatan menjalani kehidupan ini. Sebab kasih karunia-Nya akan makin ditambahkan. Teruslah berdoa saudara sekalian, nikmatilah Tuhan di dalamnya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini yang menolong kami untuk memahami bahwa ketika kami berdoa Tuhan menjawab. Tetapi kadang-kadang yang kami doakan itu bukanlah seperti yang Tuhan kehendaki. Ajarilah kami ya Tuhan untuk berdoa dengan penuh iman. Menyerahkan diri pada Tuhan. Dengan percaya bahwa apa yang terjadi itulah yang terbaik di dalam pemandangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah kami pengalaman iman untuk mengalami bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan semakin melimpah di dalam masa-masa sulit yang kami jalani. Karena itu ya Tuhan, biarkanlah firman-Mu ini menjadi pegangan kami, menjalani hari-hari hidup kami apapun yang terjadi di dalamnya. Bapa Surgawi, berkati umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, dimanapun mereka berada, dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan memimpin supaya yang terjadi dalam hidup mereka adalah yang terbaik di dalam pemandangan Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami di hari ini. Peganglah tangan kami supaya kami terus berjalan mengarungi hari kami bersama dengan Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.